Nama saya Roma Rizka, NIM 2021-582, prodi Ekspor. Jadi sini tema saya adalah laut dengan topik optimalisasi. Optimalisasi laut. Optimalisasi laut mengarah pada upaya untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya laut secara berkelanjutan, sehingga dapat memberikan manfaat yang mana antara lain yakni ekonomi, sosial, dan lingkungan, yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan ekosistem laut sambil memenuhi kebutuhan manusia. Manfaat optimalisasi laut, yaitu ada sumber daya perikanan, pangan berkualitas tinggi, pariwisata dan rekreasi laut, transportasi, dan lain-lainnya. Manfaat optimalisasi laut. Nah, yang pertama ada sumber daya perikanan. Nah, contoh dari sumber daya perikanan itu ada di bagian gambar pojok kiri ya teman-teman. Nah, kita bisa lihat, jadi sumber daya di laut itu ada juga banyak hal, termaksud salah satu sumber daya perikanan. Bisa juga aku nggak cantumkan, mungkin teman-teman bisa cari ya, mungkin kayak membudidayakan rumput laut dan sebagai banyak hal lainnya juga ya teman-teman. Nah, contoh yang kedua di sini ada pangan berkualitas tinggi. Nah, dari kita sudah mencari sumber daya perikanan, lalu ikan tersebut kita konsumsikan, kita produksi dengan baik dengan standar yang ada mungkin di pemerintah kesehatan, bagian pangan gitu kan teman-teman. Jadi hasil penangkapan ikan yang sebelumnya terjadi karena sumber daya yang ada di laut itu ada sumber daya perikanan, lalu kita ini distribusikan menjadi mungkin ikan kaleng atau hal lain sebagainya gitu teman-teman. Dan juga contoh ketiga di situ ada gambar bagian ada pulau-pulau di situ teman-teman, bagian 2 dari kanan. Nah, itu kayak seperti contoh di Papua ya guys. Itu ada Raja Ampat. Jadi kita punya pulau sumber daya alam yang sudah ada di dunia ini. Kita bisa memanfaatkan dengan baik. Mungkin tempat tersebut bisa dijadikan pariwisata atau rekreasi. Tersebut kan di sana kan kita bisa snorkeling atau yang lainnya begitu ya teman-teman. Nah, terus contoh dari optimalisasi laut yang keempat itu transportasi yang aku cantumkan ada di bagian pojok kanan. Nah, itu bisa dikaitkan dengan gambar tersebut, yaitu gambar tol ya teman-teman. Gambar tol yang mana itu lokasinya ada di Bali. Jadi kita ambil contoh tersebut bahwa sumber daya alam laut yang ada kita juga bisa manfaatkan dengan membangun jalan untuk kita lebih mempermudah gitu kan, mempermudah jangka kita untuk kemana-mana saja. Tidak mungkin sebenarnya kita harus naik kapal, mungkin bisa 1 hari, atau kalau naik kendaraan dan lewat jalan lain mungkin bisa berhari-hari. Nah, dengan keefektifan adanya tol ini dibangun, jadi aktivitas kita mungkin bisa lebih baik lagi gitu teman-teman. Kita membuka dengan jet ski juga bisa. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman. Dampak dari optimalisasi laut yaitu ada kerusakan lingkungan, ekonomi, keamanan pangan, kesehatan manusia. Ini juga kita bisa kaitkan dengan hal sebelumnya yang manfaat. Dari manfaat-manfaat tersebut bisa terjadi dampaknya juga ya guys. Teman-teman, mungkin kayak dari pariwisata bisa berdampak kerusakan lingkungan, mungkin para wisatanya tidak menjaga kebersihan yang ada di tempat tersebut, dia buang sampah sembarangan, akhirnya pariwisata tersebut, tempat objek tersebut jadi malah rusak, bukannya malah indah seperti hal awalnya gitu ya teman-teman. Lalu mungkin dengan adanya itu terus tempatnya jadi kurang ramai lagi, jadi bisa berdampak pada ekonomi pariwisata tersebut, yaitu udah dari dampak yang kedua ya teman-teman. Lalu semisalnya kalau pariwisata tersebut tentang membudidayakan ikan semisalnya gitu kan, kalau di Bali kan banyak ada kayak mungkin penyu dan lain-lainnya seperti itu ya teman-teman. Nah, itu jika di pekarangan ikan kita budidayakan ikan terus
mungkin dijadikan tempat wisata, lalu banyak orang datang buang sampah sembarangan, udah dampak ekonominya, wisatanya berkurang, lalu juga ikan-ikan tersebut mungkin bisa dikelola lagi menjadi makanan, bahan panganan gitu ya. Dan gara-gara buang sampah tersebut, akhirnya ikan tersebut kualitasnya berkurang dikarenakan pariwisatanya itu kurang menjaga kebersihan yang ada. Lalu dengan makanan tersebut, panganan tersebut mungkin sudah terkontaminasi dari sampah-sampah yang mungkin dibuang atau hal-hal lainnya, mungkin ada yang berbuat negatif, tidak suka dengan bisnis tersebut ya teman-teman. Lalu makanan tersebut di pekarangan ikan tersebut diproduksi lalu diperjualkan, dan itu juga bisa merusak kesehatan manusia karena kita konsumsi, kita kan tahunya mungkin dia sudah bersih, sudah bagus karena sudah diperjualkan, namun ternyata mungkin kurang teliti lagi, mungkin tempat dia belum BPOM kah atau gimana gitu kalau yang memproduksi di rumah-rumah gitu kan. Jadi kesehatan manusia juga bisa terdampak dari ini semuanya, itu bersangkutan ya teman-teman. Kita bisa logikakan aja kalau dia bersangkutan gitu ya. Lalu kita lanjut lagi teman-teman. Beberapa cara mengoptimalkan laut di sini ada mengurangi pencemaran, menerapkan kawasan perlindungan laut, edukasi dan kesadaran masyarakat, pengelolaan sampah plastik, perlindungan satwa liar, dan juga perlindungan terumbu karang. Jadi di sini ya kita bisa mengoptimalkan laut dengan baik. Jadi teman-teman, kita bisa mengurangi pencemaran dengan kita jangan buang sampah sembarangan, lalu menerapkan kawasan perlindungan laut ya. Mungkin pemerintah bisa memberikan kebijakan bahwa suatu wilayah diberikan tempat yang lebih khusus lagi untuk dilindungi. Maksudnya ada peraturan-peraturan yang lebih ketat lagi di situ. Dan juga edukasi dan kesadaran masyarakat. Jadi pemerintah bisa memberikan ada penyelenggaraan buat edukasi tentang kita menjaga laut agar biar tetap bersih, tetap indah dilihat. Lalu juga pengelolaan sampah plastik. Jadi pemerintah mungkin bisa menempatkan tempat-tempat sampah yang lebih banyak di tempat umum. Lalu juga kita juga dengan kesadaran masing-masing tidak membuang sampah sembarangan. Lalu perlindungan satwa liar ya, ini juga bisa kita dengan tidak memburu hewan liar sembarangan. Lalu juga ada perlindungan terumbu karang. Jadi mungkin buat teman-teman yang mungkin lagi berenang di pantai terus ada terumbu karang ya jangan dirusak gitu kan. Kita bisa menjaga terumbu karang itu tetap jadi lebih indah gitu. Cukup sekian dari penyampaian saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau kurangnya atau lebihnya. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini ada video, silahkan kalian lihat sendiri. Ini ada salah satu contoh pariwisata atau tempat game yang ada di wilayah Papua Barat, Manokwari. Nah, kita bisa lihat sampai ada jet ski dan lain-lainnya. Indah bukan? Terima kasih. Bye bye. Jangan lupa like, share, and subscribe. Ding dong, ding dong.